Han. Lihat nih. Ada panggilan kerja kita, ucap Danang antusias, saat dirinya mendapat panggilan kerja. Coba cek ponsel kalian, ucap Danang. Hari dan Raihan segera membuka ponsel masing-masing. Dan mereka sangat beruntung bisa dipanggil kerja dalam waktu bersamaan. Ini kebetulan yang sangat menguntungkan. Saat ini perusahaan cateringnya sedang dalam kemunduran, sejak manajernya melakukan tindak pencucian uang. Bahkan gaji mereka bulan ini baru dibayarkan setengahnya. Ya, kita tinggalkan pekerjaan yang membanggakan ini. Mana order sepi, ini gaji kita digantung lagi. Hari orang paling mengeluh karena dia menargetkan tahun ini menikah. Jadi dia butuh banyak biaya. Ya bener, sekalian kita nyari kosan yang dekat sana. Kita nggak mungkin tinggal di mes ini, ujar Raihan. Ya, yuk kita bersiap. Besok kita datang ke tempat kerja, dan hari ini kita nyari kosan murah meriah yang ramah di kantong. Hayulah, jawab Raihan dan Hari. Ketiganya bersiap untuk masuk ke tempat kerja baru mereka nanti. Mereka juga mempersiapkan surat pengunduran diri, mereka sudah bosan bekerja di sana dengan penghasilan tidak menentu. Biarpun nanti gaji kita nggak seberapa, tapi setidaknya ada pemasukan tetap setiap bulannya. Begitulah mereka berpikir untuk saat ini. Ayla menyambut orang tua dan adiknya dengan bahagia. Setelah resepsi dia belum pulang ke kampung halamannya. Meski setiap hari selalu berkomunikasi lewat online, tapi hanya mampu mengobati rasa rindunya sesaat. Emak kenapa mesti repot bawa oleh-oleh segala sih? Padahal udah datang juga ayah seneng banget. Nggak apa-apa atuh, Neng. Emak nggak repot kok, apalagi untuk anak-anak emak sama calon cucu emak. Ayla memeluk Ulfa, dia bahagia dikelilingi orang-orang baik. Baik itu keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya. Betapa beruntungnya Ayla, ini adalah buah dari kesabarannya selama ini. Ayla pernah menderita dan menerima beban berat, namun pada akhirnya di balik musibah yang ia terima banyak sekali hikmah yang ia dapat. Arkan kamu gak ganggu sekolah kamu? Tanya Ayla. Nggak teh. Sekarang udah libur sekolah. Masuk masih 1 minggu lagi, ucap Arkan. Lulus sekolah nanti mau lanjut kuliah nggak? Tanya Saki. Ditanya bukannya menjawab, Arkan melirik orang tua dan juga Ayla. Kok nggak jawab? Tanya Saki kembali. Nggak apa-apa bang, ujar Arkan. Kuliah aja, sekalian di sini kuliahnya sama Ayla. Gimana? Bukan Saki tetapi Kinan. Dia yang menyarankan Arkan untuk lanjut kuliah. Baginya pendidikan itu sangat penting. Jadi sangat sayang jika generasi muda harus putus sekolah. Apalagi masalahnya adalah karena ekonomi. Kalau kuliah di sini, bagaimana dengan emas sama apa? Tanya Arkan bimbang. Jangan berat melangkah karena emak atau apa. Jika kamu ingin menggapai cita-cita, emak akan dukung. Tuh, Bu Ulfa aja nggak keberatan. Saki juga mengangguk membenarkan. Arkan tampak berpikir, bukan tidak mau. Ia merasa sungkan karena takut memberatkan kakak iparnya. Sekarang saja biaya sekolahnya ditanggung Saki. Karena ia sekolah di sekolah swasta, otomatis biayanya juga sangat mahal. Pikirkan nanti aja deh, Bu. Lagian masih lama, masih setahun lagi. Ya udah, nanti aja kalau udah ujian akhir nanti. Kalau mau lanjut kuliah tinggal ngomong sama abang. Terserah mau kuliah di mana, mau di Sukabumi atau di sini juga lebih baik. Biar nanti barengan sama Ayla, ujar Saki. Ya, bang. Nanti Arkan kabarin lagi, ucap Arkan. Seperti biasa Ayla menjalani rutinitas kuliah.
Maunya hari ini ia cuti karena ada kedua orang tuanya dan masing ingin melepas rindu. Tapi karena hari ini ada kuis, terpaksa Ayla pergi ke kampus. Ayla tidak lagi merasa jenuh sekarang setelah memiliki kegiatan. Namun Saki tetap mengawasi dan membatasi kegiatan Ayla karena sedang hamil muda. Selama tidak membahayakan kesehatan keduanya, Saki akan mengizinkan Ayla untuk keluar rumah. Hari ini cuma 2 mata pelajaran kan? Tanya Ayla pada Devi. Ya, deh kayaknya. Kenapa? Di rumah lagi ada orang tua aku, pengen cepet pulang jadinya. Wah, bawa oleh-oleh enggak? Rara yang baru datang menyahut dengan antusias. Kamu tuh Ra. Jangan kayak anak melarat deh. Masa yang ditanyai oleh-oleh sih? Devi menyenggol bahu temannya. Hehe. Bukan gitu. Kan beda tahu kalau oleh-oleh langsung dari daerahnya, ucap Rara cengengesan. Nggak apa-apa, tenang aja. Aku udah bawain kok oleh-oleh buat kalian berdua, nih. Ayla menyerahkan 2 tote bag pada kedua temannya. Isinya ada beberapa macam oleh-oleh khas Sukabumi. Ya ampun, makasih Iho ya. Nggak ngangka kamu ingat aja sama kita, ucap Rara dengan wajah berbinar. Ya tentu saja aku ingat kalian. Kalian adalah sahabatku, ucap Ayla. Ah, jadi pengen peyuk. Devi merangkul memeluk Ayla, begitu juga dengan Rara. Oh ya, rumah makan kamu udah buka, kan? Kita mau dong mampir ke sana, ucap Devi. Tentu saja. Gimana kalau hari ini, mumpung nggak ada tugas lagi dari dosen? Ayla mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah makannya. Dengan senang hati Devi dan Rara menerima tawaran Ayla. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ayla dan 2 temannya langsung mengunjungi ke tempat usaha Ayla. Sekaligus Ayla juga ingin mengecek perkembangan hari ini. Mereka bertiga berangkat menggunakan mobil Rara. Hanya butuh waktu 15 menit mereka tiba di tempat tujuan. Dan benar saja baru beberapa hari dibuka, tapi pengunjung sudah ramai. Wah, rame banget. Pasti karena makanan di sini enak banget kayaknya. Jadi makin penasaran, ucap Devi. Kemudian Ayla mempersilahkan 2 temannya untuk masuk dan duduk di sebuah gazebo yang mampu menampung 6 orang. Tempat makan di sana berbeda dari tempat makan biasanya. Karena berbentuk gazebo, dari yang hanya cukup untuk 2 orang hingga rombongan. Dan makannya menggunakan mode lesehan. Sangat nyaman karena dikelilingi oleh pemandangan dan tanaman alam terbuka. Gokil, ini mah keren tingkat dewa. Bakalan betah kalau makan di sini. Dan gak bikin bosen, kalau lagi bad mood, cocok kalau datang ke sini. Ayla memesan beberapa menu makanan dan minuman spesial. Selama menunggu, Ayla izin untuk bertemu Nasir lebih dulu. Beberapa saat Ayla pergi, 2 orang pria datang membawa pesanannya. Silahkan Mbak, dinikmati hidangannya. Terima kasih, Mas. 2 pria itu kemudian undur diri. Bertepatan dengan itu Ayla datang dari berlawanan arah. Baik Ayla maupun pelayan sama-sama tidak melihat. Namun saat Ayla berlalu pria itu menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang menatap kepergian Ayla. Kok aku ngerasa tidak asing ya? Gumamnya. Tapi sesaat kemudian ia menggelengkan kepala. Ah, mungkin salah orang. Cuma mirip doang. Rey, ari si eta. Kalakah ngalamun di jalan, ucap Hari. Maaf. Reyhan berbalik dan mengikuti Hari untuk kembali ke pantry. Masih banyak pesanan yang harus mereka antar. Jangan sampai hari pertama bekerja langsung dipecat. 2 bulan berlalu, kini kandungan Ayla sudah terlihat. Tapi anehnya,
Ayla tidak pernah merasakan ngidam sama sekali. Ia kini lebih banyak makan, sehingga berat badannya jadi bertambah. Akan tetapi yang mengidam adalah Saki. Setiap hari Saki selalu merasakan mual dan muntah. Ia jarang makan, karena setiap makanan yang masuk akan keluar lagi. Saki lebih sensitif jika ia menemukan karyawan yang memakai parfum berlebihan. Detik itu juga karyawan tersebut harus berganti pakaian. Atau tidak harus pulang dan tidak boleh menampakkan batang hidungnya di depan Saki. Tidak hanya itu, di lantai tempat Saki bekerja, tidak boleh ada satupun karyawan wanita. Mau tidak mau semua staf harus ditukar posisi, agar membuat sang bos nyaman. Tok tok tok. Pak, ada Pak Jamie sama yang lainnya di luar. Ardi memberitahu Saki jika teman-teman Saki datang berkunjung. Biasanya jika mereka datang tidak perlu ada izin dari Saki. Tapi berbeda setelah Saki mengalami morning sickness. Setiap yang akan datang harus melalui izinnya. Kecuali Ayla dan orang tua Saki sendiri. Masuk. Ardi mengangguk kemudian membuka kembali pintu ruangan Saki, dan mempersilahkan ketiga pria mapan itu masuk. Ceka, ribet amat sih mau ketemu juga. Kayak orang penting banget lo, decak Jamie. Emang lo pada penting gitu? Tanya Saki datar tanpa mengalihkan pandangan dari berkas. Jamie terbelalak mendapat balasan sarkas dari Saki. Si Ani, kita dianggap apa ini? Sabar, Jem. Lo emang gak penting kok, ucap Ray menepuk pundak Jamie. Si Alan lo. Lo mah sama aja sama Saki. Jamie memberengut kesal. Sak, lo kok kurusan sih? Perasaan belum juga sebulan kita nggak ketemu, ucap Deki. Lo sakit, Sak? Tanya Jamie. Hanya Ray yang terlihat santai, ini pasti karena efek bini lo hamil kan? Lo yang ngidam? Jamie dan Deki opah menoleh pada Ray. Emang bisa gitu ya? Tanya Jamie. Ya bisalah. Apa sih yang gak bisa? Dia kan bapaknya. Ya harus terima resiko lah, jangan cuma emaknya doang yang ngerasain ngidam. Babehnya juga harus ngerasain apa itu ngidam. Gue sumpahin, kalau bini lo nanti pada bunting. Lo padanya ngidam, biar lo ngerasain apa yang gue rasakan. Widih, calon bapak jangan galak-galak. Nanti anaknya juga jadi galak, ucap Deki kemudian terkekeh. Sak, lo ngerasa nggak kalau ini balasan dari perbuatan lo dulu? Dulu kan lo nggak tahu Ayla hamil. Dan lo nggak tahu sesulit apa Ayla dalam keadaan berbadan dua, tapi nggak ada satupun yang ada di sampingnya. Saki merenungi ucapan Jamie. Memang benar, dulu ia tidak tahu Ayla hamil dalam keadaan jauh dari keluarga. Setiap hari harus melawan rasa mual di tengah kesibukannya mencari nafkah sendiri. Dalam masa sulit seperti itu harusnya ada seorang suami yang mendampingi. Sejak ia mengalami ngidam layaknya wanita hamil, ia tidak merasa keberatan, meski apa yang ia alami sangat mengganggu kinerja. Tidak jarang ia sering izin keluar saat meeting, karena tidak kuat menahan rasa mual. Beruntung para klien tidak mempermasalahkan saat diberitahu jika istrinya sedang hamil. Dan efeknya pada Saki. Pak, mobil yang Bapak pesan sudah ada dan sudah siap digunakan. Terima kasih Ardi. Nanti tolong suruh orang antar mobil lama saya ke rumah, ujar Saki kemudian dia keluar dari ruangannya. Ia akan pulang lebih awal karena sudah tidak kuat lagi, badannya ingin segera dicaj oleh istri tercintanya. Padahal kan Pak Saki bisa gunakan jasa sopir. Ini malah beli mobil lebih canggih. Hah, kalau Sultan mah bebas. Mau beli mobil mewah aja nggak perlu mikir tinggal gesek mesin ATM, semua terwujud.
Ardi menggelengkan kepala kemudian turut keluar. Ia masih harus mengerjakan pekerjaan Saki yang tertunda. Tumben, Pak CEO jemput di jam kerja? Tanya Rara. Biasanya Saki menyuruh sopir rumah menjemput Ayla. Terkecuali jika saat Saki tidak sibuk. Mungkin lagi nggak sibuk, jawab Ayla. Tidak lama sebuah mobil mewah dan masih baru berhenti di depan ketiga gadis, bukan, 2 gadis dan 1 ibu hamil. Wow, Tesla S. Siapa yang mengemudi? Gokil ini, ucap Rara menatap takjub mobil mewah tersebut. Saat pintu kemudi dibuka 2 gadis itu seakan menahan nafas. Mereka penasaran siapa yang membawa mobil mewah ke area kampus. Pak Saki. Abang. Saki melepas kacamata hitam kemudian berjalan mendekat. Tentu yang ia hampir adalah sang istri tercinta, Ayla. Sayang, udah kelar kuliahnya? Tanya Saki. Ya, udah bang. Kok mobilnya baru? Yang tadi kemana? Tanya Ayla. Bosen, pengen ganti aja. Saki menjawab dengan santai. Ya udah, yuk. Ayla mengangguk kemudian pamitan pada 2 temannya yang masih menatap bengong. Mereka masih belum percaya dengan jawaban Saki barusan. Apa katanya? Bosen? Jadi kalau orang kaya bosen sama barang langsung beli yang baru gitu? Terus gimana kalau istri? Tapi istri kan bukan barang. Kenapa ganti bang? Sayang iho uangnya, ucap Ayla setelah mobil melaju meninggalkan kampus. Mobil ini bisa autopilot. Jadi kalau abang udah nggak kuat nyetir, mobil bisa melaju sendiri. Ayla mengangguk dengan kening berkerut. Emang nggak bahaya gitu, mobil jalan sendiri? Haha. Ya nggak lah, sayang. Kan ada pengaturan otomatisnya, jadi aman sayang. Kita coba ya, soalnya abang sengaja pulang cepat karena badan udah nggak bisa diajak kompromi. Lemes semua, ujar Saki. Kemudian ia mengubah mode kemudi ke autopilot. Iya bener. Bisa jalan sendiri mobilnya. Wah, keren banget. Aku baru lihat mobil yang begini, bang. Ayla meraba-raba pintu mobil, jingga dashboard tak lepas dari sentuhannya. Bang, awas. Ayla menjerit dan memejamkan mata saat ada sebuah truk melintas di depannya. Saki terkekeh pelan melihat reaksi istrinya. Ayla membuka matanya ternyata masih aman. Kita selamatkan bang. Wajah Ayla sudah berubah pias. Saki mengelus kepala Ayla sayang, tidak lupa mengecup pucuk kepalanya. Aman sayang. Jika ada bahaya, sensor akan berfungsi untuk melindungi. Jadi nggak perlu khawatir, itulah gunanya autopilot. Selain bisa jalan sendiri, juga bisa mengerem jika akan ada benturan. Mobil akan aman dari benturan. Ayla mengangguk meski masih ngelek. Bener-bener canggih ya. Berapa harganya, bang? Tanya Ayla penasaran. Nggak usah ditanya berapa. Udah yang penting kita nyaman, ucap Saki kemudian ia bersandar dan memejamkan mata sejenak. Langsung pulang apa mau mampir dulu? Tanya Saki. Langsung pulang aja deh, bang. Nggak tega aku lihat abang kayak gini. Udah kayak yang nggak makan seminggu. Emang seminggu ini abang kurang makan? Cuma makan buah sama biskuit doang. Ayla benar-benar khawatir melihat keadaan suaminya. Saat hamil pertama ia juga merasakan ngidam. Tapi tidak separah Saki sekarang, selain tidak masuk nasi sama sekali. Ia juga sangat sensitif. Saki tidak bisa makan dan tidur tanpa ada Ayla. Ia juga sangat manja sekarang. Manja yang sebelumnya saja membuat Ayla kewalahan. Ditambah sekarang, Saki cosplay jadi anak balita saat di dekat Ayla.